dari sekian banyak aktor terdepan di Kementerian Agama di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenang secara penuh yang diberikan oleh Kementerian Agama untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan melalui bahasa agama. Jadi menjadi jelas bahwa ada banyak tugas dari penyuluh agama. Tetapi ada beberapa tugas yang saya kutip di sini, yaitu melaksanakan bimbingan keagamaan yang mencakup tusi untuk mendampingi dan menyuluh yang berhubungan dengan 3 aspek penting, yaitu pewartaan atau pengalaman iman, perayaan, dan perwujudan iman. Tetapi di sisi lain, penyuluh agama juga wajib melaksanakan tugas penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati, di Kementerian Agama saat ini ada 7 program prioritas Kementerian Agama yang selalu kita dengungkan di mana saja kita berada. Tetapi pada hari ini, dalam kegiatan ini, saya hanya ingin menekankan 2 hal penting. Yang pertama itu berkaitan dengan moderasi beragama. Tetapi yang saya ingin sampaikan bahwa kita berbicara tentang moderasi beragama, coba kita keluar sedikit dari konsep-konsep berpikir kita yang harafiah, yang serba ilmu pengetahuan. Mari kita dari hal-hal yang kecil, dari kehidupan sehari-hari kita, dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada, di situ ada moderasi beragama. Dari konsep-konsep yang kecil, yang sederhana ini, kita bisa melihat bahwa inilah moderasi beragama. Jadi kita keluar dari semua sekat-sekat yang berbau syariat, yang berbau dogmatis, untuk kita hidup dan berdampingan dalam kehidupan nyata kita. Samping teori-teori yang luar biasa, yang hebat-hebat oleh para pakar, ya, para orang-orang hebat kita di Republik ini, kita mulai dari hal-hal yang kecil. Jadi Bapak Ibu penyuluh yang saya hormati, Bapak Ibu adalah agen-agen terdepan dari Kementerian Agama. Mari dalam kehidupan kita, kehidupan Bapak Ibu sekalian, sampaikan ini. Jangan ada sedikit pun kemunafikan di antara kita. Ya. Kadang sebagai manusia biasa, ketika kita bicara tentang moderasi beragama, tetapi dalam tataran pelaksanaan dan implementasinya sangat jauh dari yang namanya moderasi beragama. Ya. Jadi kita mulai dari hal-hal kecil seperti itu. Ya. Itu berkaitan dengan moderasi beragama, Bapak Ibu sekalian. Hal yang kedua adalah transformasi digital. Saya ingin menghimbau kepada semua penyuluh agama, apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita lakukan berkaitan dengan kegiatan penyuluhan kita, berkaitan dengan moderasi beragama, mari kita wartakan secara baik, supaya orang tahu bahwa kita melaksanakan kegiatan-kegiatan penyuluhan, kita melaksanakan kegiatan-kegiatan Kementerian Agama. Karena Bapak Ibu, sampai dengan saat ini, di tahun 2024 ini, masih banyak orang yang tidak mengetahui tugas dan fungsi kita di Kementerian Agama. Masih banyak orang yang tahu bahwa kita pun tugas hanya bawa doa, Bapak Romo. Fungsi manajemen organisasi, fungsi pendidikan, dan fungsi urusan agama. Fungsi manajemen ini yang kita lakukan sebagai saya kepala kantor, bapak-bapak kasubag, kepala seksi ini melaksanakan fungsi manajemen, mengorganisir manajemen perkantoran. Itu kami lakukan. Fungsi pendidikan dilakukan oleh Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu guru-guru agama yang hebat-hebat, dilakukan oleh Bapak Ibu. Sedangkan fungsi urusan, Bapak Ibu penyuluh, penghulu melakukan fungsi agama. Jadi banyak tugas yang kita kerjakan di fungsi agama. Oleh sebab itu, untuk transformasi digital ini, saya ingin menghimbau kepada kita semua untuk wartakan kegiatan-kegiatan kita secara masif, supaya mereka bisa tahu bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita suruh, agar hal-hal baik yang kita lakukan ini diketahui oleh banyak orang dan mendapat manfaat.
mari kita wartakan seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan untuk masyarakat Sumba Timur ini tahu lebih banyak dan lebih mengenal Kementerian Agama dengan tugas dan fungsinya. Di kantor juga saya meminta Bapak Kasubag, teman-teman kepala seksi untuk memposting anggaran apa-apa saja yang ada di Kementerian Agama. Misalnya ada pencairan dana BOS. Ya, triwulan pertama kita cairkan dana BOS PIP 100 juta. Kita sampaikan supaya terbuka dan semua orang tahu, oh ternyata di Kementerian Agama juga ada dana BOS, ada PIP. Oh iya, di Kementerian Agama juga ada bantuan rehabilitasi rumah ibadah. Seperti kemarin teman-teman di BIMK datang, kita serahkan dana MGMP, KKG, kita serahkan dan dipublikasikan secara luas supaya semua orang tahu bahwa ternyata mereka tidak hanya bawa doa. Ya, bawa doa juga itu tugas yang mulia. Selain bawa doa, kita juga punya tugas yang banyak untuk kita laksanakan di Kementerian Agama untuk diketahui banyak orang. Dengan begitu, program kita di Kementerian Agama dikenal oleh semua orang dan mereka juga tahu hal-hal baik yang kita kerjakan di sini sebenarnya banyak sekali. Jadi ada hal-hal yang kita perlu sampaikan kepada masyarakat. Baik Bapak Ibu sekalian, Bapak Romo, Suster yang saya hormati dan saya kasih, mungkin ini dua hal yang saya titipkan kepada Bapak Ibu penyuluh non-PNS yang luar biasa ini. Dua hal ini, moderasi beragama dan juga transformasi digital. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk menyukseskan program Kementerian Agama. Dan terima kasih banyak sudah menjadi agen-agen luar biasa dari Kementerian Agama.